Setelah kemarin kita membahas tentang siklus air, hari ini kita akan membahas tentang air tanah. Sebagian besar air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari lapisan tanah yang biasa kita sebut dengan air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Terdapat dua sumber pembentukan air tanah, yaitu yang pertama, air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan dan pada akhirnya mencapai muka air tanah. 2. Air dari aliran air permukaan. Air dari aliran air permukaan seperti di sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Zona jenuh adalah suatu lapisan tanah yang tidak terhubung dengan udara di luar. Ketersediaan air tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan yang banyak dan tinggi akan menyebabkan persediaan air menjadi banyak. 2. Material bebatuan atau material batuan. Lapisan tanah yang banyak mengandung bebatuan akan mengunci keberadaan air tanah sehingga akan tersimpan lama di dalam tanah. 3. Geomorfologi atau lereng. Air akan mudah tersimpan jika memiliki permukaan yang miring sehingga air akan mengalir ke permukaan yang datar meski di dalam permukaan tanah dan akan tersimpan lebih banyak. 4. Vegetasi. Semakin banyak pepohonan, maka kemampuan tanah menyerap air akan lebih banyak untuk dijadikan cadangan air dalam tanah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, faktor aktivitas manusia. Di antaranya, pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang tertutupi oleh beton dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Karena pori-pori tanah tertutup yang berakibat jumlah cadangan air dalam tanah menjadi sedikit. Penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian. Gas buangan dari penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian yang mengandung sulfat dan nitrat dapat bereaksi dengan uap air yang berada di atmosfer, serta turun menjadi hujan asam. Hujan asam ini sangat berbahaya, yaitu dapat mencemari danau dan sungai, mematikan tumbuhan, dan bebatuan menjadi rapuh. Penebangan hutan secara besar-besaran. Penggundulan hutan dapat mengakibatkan kemampuan tanah dalam menyerap air akan berkurang, karena tidak ada akar pohon dan menyebabkan tanah longsor pada dataran tinggi. Pengambilan air tanah secara terus-menerus. Pengambilan air tanah secara terus-menerus tanpa terkendali maka akan mengakibatkan persediaan air akan berkurang. Yang kedua adalah faktor alam. Faktor alam di sini adalah bencana alam. Di antaranya gunung meletus. Gunung meletus akan mengeluarkan asap panas mengandung debu vulkanik dan sedikit uap air yang menutupi atmosfer, dan akan menjadi hujan abu sehingga mengurangi ketersediaan air bersih. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan berkurangnya tumbuhan sehingga proses peresapan air akan berkurang.